Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Ini merupakan video ke-13 kita setelah sebelumnya kita sudah berhasil mengelola halaman user. Nah teman-teman, untuk video yang ke-13 ini, kita akan berfokus mengelola halaman student. Jadi, fokus kita nantinya adalah di bagian layouting terlebih dahulu. Kemudian untuk pengelolaan datanya, itu akan kita bahas di video-video selanjutnya. Seperti itu. Nah, teman-teman, untuk langkah pertama, jadi untuk bagian menu yang ada di sini, untuk menu to-do list khususnya, ini akan kita ubah menjadi menu student. Oke, seperti itu. Nah, kita langsung masuk saja ke praktiknya. Jadi, teman-teman harus mengelola bagian menunya dulu, ya. Untuk menunya itu ada di app.blade-nya di sini. Nah, teman-teman silakan cari saja navigasi vertikalnya. Oke, kita sudah menemukan untuk bagian navigasinya. Nah, di sini untuk navigasi yang home dan user itu sudah kita daftarkan hyperlinknya, teman-teman. Kemudian untuk status aktifnya juga sudah kita terapkan di sini. Kemudian yang akan kita kelola itu adalah menu ketiga yang ada di sini, ya, yaitu menu to-do list. Oke, jadi kita ganti dulu untuk stringnya di sini. Saya akan ganti menjadi student seperti ini. Kemudian untuk hyperlinknya atau requestnya nanti kita ganti dengan slide student. Oke. Kemudian kita coba daftarkan hyperlink ini ke Throat ya supaya dikenali oleh web apps kita. Oke, silakan masuk ke web.php-nya. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan Throat untuk request yang slide student tadi. Ya, tambahkan di bagian middleware out-nya. Kenapa? Karena untuk halaman student ini nantinya itu hanya bisa diakses oleh user ataupun pengguna yang sudah berhasil login. Sama halnya dengan halaman user dan juga home. Seperti itu ya. Oke, kita langsung buat saja di sini. Throat get. Kemudian di sini untuk requestnya tadi itu adalah student ya. Jadi kita sesuaikan dengan hyperlink yang ada di menunya tadi. Oke, kemudian di sini untuk pengelolaannya kita tempatkan di bagian nav controller ya, karena nav controller ini kita buat khusus untuk mengelola halaman yang ada di web apps kita. Oke, nav seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan satu buah metode yang mana metode ini nanti ada di dalam nav controller. Oke, jadi metode ini nantinya akan melakukan jadi perintah yang ada pada metode ini nantinya kita buat untuk melakukan redirect ke halaman student. Seperti itu ya. Oke, saya buat saja untuk metodenya nanti adalah student. Seperti ini, jangan lupa tambahkan semikolon. Kita save dulu ya. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa beralih ke halaman nav controllernya. Ya, di sini kita bisa buat satu buah metode. Nanti untuk metodenya sama halnya dengan user ini ya. Tapi nanti untuk sementara kita abaikan dulu bagian yang ini karena kita belum mengirimkan data yang ada di basis datanya. Jadi kita abaikan dulu. Jadi kita cukup menambahkan return view-nya dulu saja. Oke, view ke view yang mana? Kemudian nanti kita juga akan mengirimkan key, value dari key-nya. Ya, untuk apa? Untuk bisa mengaktifkan menu student ini. Seperti itu. Oke, jadi di sini saya langsung tambahkan saja public, kemudian function, nama metodenya kita sesuaikan dengan yang ada di throat tadi ya, yaitu student. Seperti ini. Oke, kita tinggal tambahkan return saja ya di sini. Return, kita mau perintah ini nanti mereturn ke view yang mana. Jadi view-nya belum saya buat ya, tapi nanti kita akan buat view dengan nama student seperti ini. Jadi ada student.blade.php nantinya di layer view-nya. Kemudian selain dia melakukan redirect ke halaman student, kita juga mau ada passing data di sana ya, ada proses pengiriman data dari controller ke view-nya. Seperti itu. Jadi di sini saya tambahkan key. Kemudian value yang kita kirimkan adalah student ya.
Oke, seperti ini. Kita save dulu. Oke, sepertinya ada yang kurang tepat. Oke, belum saya tambahkan view-nya. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung mempersiapkan file untuk view-nya, ya, file view student-nya. Kita bisa masuk ke bagian views yang ada di sini. Oke, jadi di bagian views-nya klik kanan, pilih new file. Kemudian kalian bisa buat di sini student.blade.php. Oke, tinggal kita enter saja. Di sini saya akan buat string sembarangan dulu ya. Mungkin misalkan di sini halaman student. Oke, ini untuk memastikan saja apakah kita sudah berhasil membuat perintah untuk melakukan redirect ke halaman student. Seperti itu. Oke, kita coba dulu. Kita ke student. Oke, sudah berhasil ya. Jadi di sini sudah ada halaman student. Jadi sudah tampil. Oke, kemudian langkah berikutnya, kalau teman-teman perhatikan di sini, atau kita buat dulu ya. Jadi kita kembangkan dulu untuk tampilannya. Oke, jadi kita akan mengikuti format tampilan yang ada di user. Kita akan menggunakan konsep template inheritance ya, karena halaman home dan juga user itu sudah menerapkan yang namanya template inheritance. Jadi untuk halaman yang lainnya kita juga harus menerapkan template inheritance seperti itu. Oke, di student ini kita akan extend dulu. Ini saya hapus saja karena sudah kita tes tadi ya. Kita coba extend dulu. Oke, jadi di sini yang saya extend, kita ke layout seperti ini, dot, nama filenya app ya, seperti ini. Kita save, kita coba reload dulu, kita masuk ke menu student. Oke, kita sudah berhasil menampilkan kerangka halamannya ya. Jadi kerangka halamannya atau kerangka halaman yang statis yang tidak akan berubah itu sudah berhasil kita tampilkan. Tinggal di sini kita buat bagian kontennya lagi. Jadi konten yang ada di sini kita isikan. Oke. Kita bisa menggunakan section ya. Seperti ini. Untuk section name-nya kita sesuaikan dengan yang ada di halaman user maupun halaman home, yaitu konten. Seperti ini. Nah, tinggal di dalamnya di sini teman-teman bisa langsung tuliskan saja tag HTML beserta dengan string ataupun tulisan yang ingin kalian buat. Misalkan di sini saya buat saja halaman student. Nah, seperti ini. Oke, kita coba cek dulu. Oke, sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil membuat kontennya. Kemudian untuk yang bagian lainnya nanti akan kita isi. Untuk sementara, kalau teman-teman perhatikan di sini, ada yang bermasalah ya. Kalau misalkan kita pilih menu home, di sini statusnya aktif ya. Jadi ada background birunya. Oke, kemudian kalau user juga sama, tapi ketika di student ini tidak ada. Ya, karena belum kita buat. Oke, silakan masuk ke app.blade-nya dulu. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan perintah yang sama halnya dengan di bagian menu home dan user ya. Oke, ditambahkan di bagian dalam atribut kelas ini. Jadi di sebelah nav link-nya ya. Jadi jangan sampai di luar. Oke, kita buat saja. Kita akan panggil dulu key-nya. Apakah key yang dikirimkan oleh controller tadi itu sama dengan student atau tidak gitu ya. Kalau misalkan sama dengan student, oke, seperti ini. Kalau misalkan sama dengan student, maka statusnya adalah aktif. Kalau tidak sama student ataupun false, maka statusnya ya tidak ada. Seperti itu. Kita save dulu. Kita coba reload ke home dulu ya. Kita coba yang user, kita coba yang student. Oke, sudah berhasil. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan di bagian title-nya, ini kita punya masalah juga. Ya, kalau di home, dia sudah berhasil mengirimkan home. Oke, user juga sudah berhasil ya, tinggal di bagian student. Itu karena di bagian student ini kita belum tambahkan section untuk title-nya. Ya, sama halnya dengan yang ada di user. Harusnya kita tambahkan section, title, kemudian string yang mau kita tampilkan. Oke, di sini kita tambahkan saja ya langsung section. Hanya saja section yang ini kita tidak butuh end sectionnya ya. Oke,
Kemudian parameternya adalah dua. Yang pertama adalah seperti variabel gitu ya, ataupun key-nya, yaitu title. Nah, kemudian yang kedua adalah string yang mau kita tampilkan. Misalkan di sini adalah student. Oke, seperti ini. Kita save dulu. Saya ke home, sudah berhasil. User juga berhasil ya. Kemudian yang student. Oke, student juga sudah berhasil. Nah, kemudian kita akan tambahkan di bagian konten ini, karena nanti kita mau tampilannya itu ya hampir sama dengan tampilan yang ada di user ya. Karena kalau beda itu kan, itu artinya kita tidak konsisten ya. Jadi usahakan untuk mempertahankan komponen yang ada di setiap halaman. Oke, seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan tambahkan, yang pertama kita perlu menambahkan tabel seperti yang ada di user. Jadi kita langsung searching saja di bagian Bootstrap documentation-nya. Teman-teman bisa ketikkan kata kunci table di sini. Oke, kita gunakan yang sama dengan yang sebelumnya saja. Oke, di sini saya akan tambahkan tabelnya, kita save dulu. Kemudian kita cek untuk tabelnya apakah sudah tampil. Oke, ternyata sudah. Kemudian saya mau menambahkan untuk bagian form searching-nya, dan juga saya mau menambahkan tombol untuk proses redirect ke halaman form student-nya. Ya, jadi nanti ketika tombol itu diklik, maka nanti akan dialihkan ke halaman formulir. Yang mana halaman formulir itu nanti kita gunakan untuk mengentrikan data ke basis data. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita desain dulu, jadi kita buat dulu tampilannya yang ada di halaman student ini. Oke, untuk bagian searchingnya, kemarin kita menggunakan yang namanya throw ya. Kalau teman-teman perhatikan di user, kita sudah buat bagian throw dan kolomnya. Kemudian di situ kita tambahkan form dan juga nanti ada button. Ya, kenapa di halaman user itu tidak ada buttonnya? Karena di halaman user ini memang saya siapkan tidak ada proses penambahan data. Ya, jadi prosesnya itu ya di register. Proses penambahan datanya itu ketika si pengguna itu melakukan yang namanya register. Jadi di sini kita abaikan, sedangkan di student nanti ada proses tersebut. Ya, makanya kita tambahkan satu buah button nantinya. Oke, kita buat dulu di sini di bagian studentnya. Saya akan buat throw. Kemudian di dalam throw kita tambahkan grade untuk kolomnya ya. Oke, kemudian di sini yang saya gunakan adalah yang LG, Lodge. Oke, kolomnya yang Lodge ya. Oke, kemudian di sini kita langsung tambahkan saja form searching-nya. Nah, untuk form searching-nya, teman-teman nanti bisa masuk ke dokumentasi Bootstrap-nya lagi. Oke, kemudian nanti teman-teman bisa cari di bagian navbar ya. Nah, di bagian navbar, kalau teman-teman perhatikan, itu sudah ada form searching-nya. Ya, yang kita copy cukup bagian form searching-nya saja. Oke, ada di sini ya. Nah, ini dia. Oke, ini kita copy. Oke, kemudian kita paste di sini ya. Kita paste dulu. Oke, saya rapikan. Kita paste. Kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Oke, sudah ada. Ya, ini kalau teman-teman perhatikan ada space, nanti akan kita perbaiki ya. Tidak ada space maksudnya sangat rapat sekali dengan tabel yang ada di bawahnya. Oke, jadi ini nanti akan kita kelola ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi di bagian tabel ini, nanti kita tambahkan kelas lagi untuk membuat ada gap di sana ataupun ada jarak di sana. Oke, tapi sebelum itu saya mau form ini posisinya ke sebelah kanan ya. Seperti biasa, kita akan menambahkan kelas lagi yang namanya adalah float try seperti ini. Jadi kalau misalkan kita reload, posisinya udah berubah. Tinggal kita tambahkan gap antara form searching-nya dengan tabel yang ada di bawahnya. Oke, saya tambahkan di sini. Oke, saya tambahkan kelas di sini ya, mt-4. Atau ini kita sesuaikan saja ya dengan yang ada di usernya. Kemarin di usernya kita menggunakan mt-2, jadi di sini kita sesuaikan saja mt-2. Oke, seperti ini.
Nah, kemudian di sisi paling sebelah kiri ini akan saya tambahkan button. Tapi sebelum itu, saya mau ubah dulu button yang ada di sini outline-nya ya. Apa namanya? Warnanya. Oke, jadi kita ubah di sini. Oke, jadi yang bagian BTN strip outline strip success. Success ini warna hijau ya. Jadi kita ganti dengan primary ya, warna biru seperti itu. Kalau saya reload, nah, oke, tampilannya udah berubah, warnanya sudah berubah maksud saya. Oke, kemudian kita tambahkan button yang ada di sini. Ya, kalian bisa pilih button yang ada di komponen button yang ada di bootstrap-nya. Nah, di sini. Oke. Jadi kenapa di video-video sebelumnya kalau teman-teman perhatikan untuk pewarnaan saya menggunakan yang nama-nama yang mungkin belum terlalu umum ya bagi teman-teman yang awam dengan bootstrap. Karena di bootstrap itu sudah dibuatkan kelasnya ya. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Jadi kalau warna biru seperti ini, kita gunakan yang primary ya. Kalau yang abu-abu, secondary, kemudian yang hijau, success, yang merah ini danger, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, itu sebisa mungkin teman-teman hafal gitu ya. Oke, untuk bagian ini, saya akan menggunakan button yang A ini. Ya, jadi saya gunakan button yang ini mungkin. Kita copy saja. Kita paste di sini ya. Kita paste di atas formnya. Jadi di atas formnya kita paste buttonnya. Nah, di sini. Kita paste. Oke, kalau sudah, seperti biasa kita save dulu. Kemudian di sini kita ganti. Oke, jadi ini adalah string untuk buttonnya. Jadi kalau misalkan kita reload, saya reload, nah tampilannya seperti ini. Oke, saya maunya untuk string yang ada di sini, saya mau diubah menggunakan icon. Oke, kita tinggal cari saja iconnya di sini. Bootstrap. Oke, bootstrap yang paling baru ya. Kemudian kita pilih icons. Ini saya close saja. Oke, di icons karena untuk apa namanya? Bagian instalasinya di sini menggunakan CDN ya. Dan link ini sudah saya sertakan di bagian app.plate-nya. Ada di sini ya. Nah, ini dia. Jadi ada bootstrap strip icon.css. Ini sudah saya tambahkan. Artinya di setiap halaman manapun saya bisa menggunakannya. Oke, seperti itu ya. Jadi karena sudah saya tambahkan di bagian halaman acuannya sehingga di halaman manapun itu bisa saya gunakan. Selama halaman anaknya itu mengacu pada halaman induknya. Seperti itu ya. Oke, jadi di sini saya bisa gunakan ya. Kita tinggal cari saja untuk ikonnya. Teman-teman bisa searching mau icon yang seperti apa. Oke. Atau mungkin kita buat add saja ya, seperti ini ya. Add persen plus atau yang ini saja. Oke, mungkin yang ini saja ya, yang add seperti ini saja. Kita copy ya di sini. Kemudian link ini kita hapus. Kemudian ini kita paste dengan iconnya. Oke, seperti ini. Kita save dulu. Kita reload ya untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman boleh menambahkan string ataupun mau menambahkan tulisan apapun di sini. Bebas ya. Misalkan student. Nah, seperti ini boleh-boleh saja. Oke, kita save dulu. Nah, jadi seperti ini. Ini juga boleh, tapi kalau saya lebih suka yang singkat-singkat saja. Nah, seperti ini. Karena ini sudah karena tulisan di atas ini sudah menunjukkan halaman student, jadi sudah pasti di sini yang ditambahkan adalah data studentnya. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan di bagian user ada yang namanya pagination. Untuk sementara kita akan menggunakan pagination yang sudah disiapkan oleh Bootstrap. Ini hanya sementara ya, karena yang ada di sini ini kan diambil dari Laravel-nya ya. Sedangkan untuk di bagian student kita akan gunakan yang ada di Bootstrap-nya. Oke, kita bisa langsung searching saja pagination ya. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa memilih mau menggunakan yang tipenya atau bentuknya seperti apa. Oke.
karena yang hampir mirip dengan yang di halaman user itu adalah yang bagian ini. Oke, yang menggunakan icons, jadi kita gunakan yang bagian ini saja. Oke, kita copy ya. Nah, ini adalah strukturnya, tinggal kita copy saja. Kemudian kita paste di bawah tabel. Oke, jadi di bawah tabel ini akan saya paste seperti ini. Oke, kalau misalkan kita reload, nah sudah ada. Tinggal mungkin nanti kita mau posisinya ke sebelah kanan. Jadi untuk yang kelas pagination di sebelahnya, silahkan tambahkan kelas float track lagi, seperti ini. Kita save dulu, kita reload, nah dia udah pindah ke kanan. Oke, jadi untuk layout halaman student ataupun tampilan halaman student itu nanti seperti ini. Nah, untuk string ini mau teman-teman hapus, itu boleh saja, jadi tidak masalah. Kalian sesuaikan saja dengan desainnya kalian ya, seperti itu. Oke, jadi untuk halaman user di sini kurang lebih sama, yang membedakan hanya bagian buttonnya saja. Di sini buttonnya ada, sedangkan di halaman user buttonnya tidak ada. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk video yang ke-13 ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Silakan teman-teman nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.